Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi memuji Al-Habib Muhammad bin Idrus. Ini jarang. Kalau santri muji gurunya wajar. Tapi kalau guru muji santrinya itu luar biasa. Berarti ini santrinya luar biasa. Dikatakan Habib Muhammad bin Idrus itu orang yang alim meskipun tanpa ilmu. Alim tanpa belajar. Alim. Dan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan faham pemahamannya melebihi pemahamannya orang-orang yang lain. Pujian seorang guru kepada muridnya. Dan tadi katanya beliau, kita sudah mendengar bagaimana Habib Muhammad bin Idrus yang mempelopori maulid. Jadi tadi Habib Salim sudah menyampaikan, semua maulid yang ada, diadakan dimanapun di Indonesia, di Nusantara ini, itu semua pahalanya kembali kepada Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Beliau juga mendapatkan pahalanya, karena beliau yang pertama kali mengadakan pembacaan maulid. Itu karena gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Kalau kita ingat tahun lalu, datang putranya Munsib al-Habsyi Sewul menceritakan kejadian ini. Bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi difitnah di Hadramut. Bahwasanya beliau itu mengumpulkan orang banyak untuk menggulingkan pemerintah. Maka pemerintah pada saat itu melarang Habib Ali untuk mengadakan peringatan maulid yang biasa beliau lakukan di Anisa setiap akhir Kamis bulan maulid. Maka karena dilarang, inilah ulama yang betul-betul pewarisnya Nabi, kalau sudah dilarang nggak maksa, nggak melawan, nurut beliau kepada pemerintah pada saat itu. Maka beliau memerintahkan santrinya Habib Muhammad bin Idrus baca maulid di Indonesia. Diperintahkan oleh gurunya untuk membaca maulid. Maka Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi memulai pembacaan maulid tadi disampaikan di Bogor, kemudian dilanjutkan di Cirebon, kemudian dilanjutkan di Masjid Ampel di zaman pemerintahan Belanda. Karena beliau meninggal itu karena beliau sekarang dari meninggalnya sudah 109 tahun. Jadi dari sebelum Indonesia merdeka ini. Dan beliau setiap ingin mengadakan maulid, beliau izin kepada pemerintah Belanda pada saat itu, kepada yang berkuasa. Dan alhamdulillah mendapat kemudahan izin selama bertahun-tahun. Dimudahkan izinnya oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Ini padahal untuk kebaikan umat Islam pada saat itu. Suatu saat, setelah bertahun-tahun ketika beliau mengadakan maulid, ini izinnya agak lambat keluar. Maka beliau bingung, ya Allah, ini berapa hari lagi sudah peringatan maulid, kenapa kok izinnya belum keluar sampai sekarang? Maka beliau minta kepada Allah dan sebagainya. Suatu saat beliau nggak keluar dari tempat khalwatnya dari habis subuh sampai duha. Beliau keluar dari tempat khalwatnya dengan senyum gembira dan beliau mengatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya, hari ini akan keluar izinnya. Sambil senyum, saya sudah mendapatkan kabar gembira, tidak lain dan tidak bukan dari gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Kemudian betul, tidak lama kemudian datanglah orang-orang pemerintahan kepada beliau dan mengatakan, ya Habib, kami sebelumnya mohon maaf. Kami ini istilahnya apa? Meninvestigasi kalau bahasa sekarangnya, menyelidiki. Karena ada 80 orang yang datang ke kami yang ingin menggagalkan peringatan maulid kamu itu. Nggak mau dengan peringatan. Itu 80 orang, bukan 1-2. Kalau cuma 1-2 mungkin kami akan mengabaikannya. Ini 80 orang, maka kami meriksa. Kenapa kok sampai 80 orang? Apa yang ada dalam maulid ini? Ternyata dia mengatakan, orang pemerintah tadi mengatakan, kami mendapati di maulid ini hanya kebaikan. Tidak ada sesuatu yang buruk. Tidak ada niat-niat yang nggak baik. Maka silahkan Habib. Subhanallah, katanya Habib Jailani tadi, karena dilawan sama 80 orang, maka malah izinnya tambah mudah. Setiap tahun kamu mengadakan maulid di mana saja Habib, silahkan. Tidak dipersulit lagi. Subhanallah. Jadi jangan heran, di zaman beliau saja sudah ada orang yang memfitnah kepada pemerintah Belanda pada saat itu. Maka alhamdulillah maulid itu berlangsung sampai dipindahkan ke Masjid Ampel oleh beliau. Karena beliau lebih sering melakukan perjalanan ke Surabaya meskipun beliau tinggal di Cirebon. Meskipun beliau itu tinggal di Cirebon, sering ke Surabaya. Kemudian di tahun yang beliau meninggal dunia, di situ beliau memperingati maulid karena beliau meninggalnya sebulan setelah maulid. Sebulan setelah maulid.
atau berapa hari setelah maulid. Di situ beliau mengisyaratkan bahwasanya yang melanjutkan peringatan maulid ini adalah santri beliau Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta. Yang mana sekarang cucunya ada hadir, namanya juga sama, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dan beliau pun membisikkan, ya Ali, maulid ini kamu lanjutkan. Subhanallah, maulid itu berlanjut sampai sekarang. Kemudian ditanya, wal hal Habib, sedangkan hal bagaimana Habib? Kan engkau yang pertama kali juga yang mempelopori haul. Jadi semua haul itu yang mempelopori adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Tapi kemudian waktu itu pernah ada pertanyaan kepada saya, Habib, lebih tua mana Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dengan Sunan Ampel? Tapi kemudian waktu itu pernah ada pertanyaan kepada saya, Habib, lebih tua mana Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dengan Sunan Ampel? Nah, ini saya jawab, jaka sembung bawa golok nggak nyambung. Lebih tua Sunan Ampel, akan tetapi belum pernah ada yang mengadakan haul Sunan Ampel sampai zamannya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Begitu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mempelopori haul di Tegal, mulailah para aulia yang lain diperingati haulnya. Mulai dari beliau memperingati haul pertama kali. Haul Habib bagaimana Habib? Maka Habib Muhammad bin Idrus mengatakan haul akan dilanjutkan orang yang akan datang dari Hadramaut. Yang beliau mengisyaratkan itu adalah Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kemudian di Solo. Sehingga dua acara ini, haul Solo, kemudian meskipun kemarin masih ada orang yang masih membicarakan haul Solo, dan maulid itu yang terbesar di Kuitang. Hall yang terbesar di Solo, maulid yang terbesar di Kuitang, Jakarta. Semuanya berkat Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi.